Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini saya akan sedikit mempresentasikan tentang proposal yang saya buat. Jadi proposal yang saya buat itu berjudul seperti ini: implementasi Big Data untuk pemantauan akademik mahasiswa pada pendidikan tinggi. Saya menggunakan studi kasus UPN Veteran Jawa Timur. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imam Hanafi, NPM saya 170820100032. Nah, jadi pertanyaan singkatnya, mengapa sih saya mengambil judul ini? Mengapa saya mengambil pemantauan akademik mahasiswa pada pendidikan tinggi? Itu ada 3 alasan utama. Ini yang pertama, data yang ada contohnya di UPN itu kan ada seperti Siamik, ya bukan seperti, memang Siamik itu kan datanya kan banyak. Sedangkan datanya yang banyak tadi itu hanya digunakan buat operasional saja, seperti nilai, input nilai, terus KRS, terus mata kuliah, ya datanya itu cuma buat operasional aja, masih belum ada kayak analisisnya gitu, datanya belum digunakan untuk analisis. Jadi alasan pertamanya itu soalnya data pada database-nya instansi pendidikan UPN ini datanya kan banyak dan hanya digunakan sebagai operasional saja. Ini alasan pertama. Ini alasan kedua, di luar negeri, ini berdasarkan paper yang saya baca, di luar negeri itu e-learningnya itu sudah ada yang data pada e-learning seperti nilai dan lain sebagainya itu sudah mulai digunakan untuk analisis, nggak cuma buat operasional saja. Jadi contohnya seperti yang ada di PowerPoint ini yang sebelah kiri itu visualisasi persentase banyak mahasiswa di tiap jurusan. Jadi dari chart berbentuk donat ini, dia tuh bisa tahu ini mahasiswaku banyak yang dari jurusan mana saja sih. Nah, kayak gitu. Ini bisa dibuat seperti gini biar lebih menarik. Lalu yang sebelah kanan itu mirip, cuma bedanya dia itu buat umur. Ya, umur. Jadi intinya dari pemanfaatan data ini bisa dibuat visualisasi. Ini saya kan ngerasa di UPN itu kan masih belum ada, sedangkan di luar itu sudah banyak sekali yang menggunakan visualisasi ini. Jadi di UPN itu berpotensi sekali datanya digunakan untuk visualisasi seperti ini. Jadi itu alasan nomor 2. Dan alasan yang terakhir itu pemantauan minat mahasiswa. Ini saya lihat sendiri, saya rasakan sendiri. Itu teman-teman saya itu kan sudah mulai itu sudah semester akhir, sudah hampir menginjak tugas skripsi. Nah, itu kan kalau di sistem informasi kan ada 2 minat sih, MSI sama solusi. Nah, kebanyakan teman-teman saya itu dia itu ikut-ikutan, sehingga potensi minat sebenarnya itu dia itu nggak muncul gitu loh. Jadi kan dia kan bingung, cuma karena temannya ikut solusi maka dia ikut solusi, temennya ikut MSI dia ikut MSI, kayak gitu. Nah, ini tuh nantinya sistem yang saya buat itu dia itu bisa ngambil nilai dari tiap mata kuliah. Semisal mata kuliah solusi dia itu nilainya berapa, terus mata kuliah yang condong ke arah MSI dia itu berapa. Nah, nanti dianalisis. Setelah itu sistemnya itu bisa memberikan saran, mahasiswa ini tuh lebih cocok di solusi gitu, berdasarkan nilainya itu dia bagus di solusi, kayak gitu. Jadi ini alasan yang terakhir. Nah,
dari ketiga alasan ini, penumpukan data, pemanfaatan data, dan pemantauan minat, itu datanya kan banyak. Data yang saya ambil kan nanti semisal dari Puskom itu kan banyak. Itu dengan konsep big data ini, dia tuh bisa bermanfaat banyak gitu loh. Ini kan saya kan mau buat ini pemantauan akademik mahasiswa. Nah, nanti sistem saya itu berdasarkan konsep big data. Ini nilai setiap kuliah mahasiswa digunakan untuk membantu memberikan saran. Jadi nanti nilai dari tiap mata kuliah yang condong ke arah solusi atau condong ke arah MSI, dia itu bisa digunakan sebagai sumber untuk mengarahkan mahasiswanya ini, oh condong ke sini, oh ini condong ke sini. Jadi sistem itu bisa memberikan nilai gitu, bisa memberikan saran sih. Mirip-mirip kayak sistem berbasis pengetahuan sih. Cuma biasanya kan sistem seperti itu kan inputannya manual dari user. Nah, ini inputannya otomatis dari nilai atau dataset yang sudah saya dapatkan. Nah, ini potensi yang kedua ini tuh datanya di UPN itu kan masih belum digunakan secara terbuka gitu kan. Saya pernah lihat sih ada sistem di UPN itu sudah ada visualisasinya, cuma itu tuh cuma kayak close project gitu loh. Nah, itu kan kalau close project itu kan ya mahasiswa gimana lihatnya, yang tahu kan cuma dosen, dan dosen pun kan cuma beberapa yang tahu. Jadi ya lebih baik dibuka, atau ini kan saya ambil alih gitu. Jadi saya itu bisa memvisualisasikan gimana sih perkembangan tiap mata kuliah setiap tahunnya. Semisal pemrograman web di tahun 2017 itu rata-rata nilai mahasiswa di pemrograman web itu di mata kuliah SI itu rata-ratanya semisal 70. Di tahun 2018 itu jadi 80. Terus rata-rata di tahun 2019 turun jadi 70. Nah, itu kan nanti bisa divisualisasikan sehingga kita bisa tahu, oh gimana sih perkembangan mata kuliah pemrograman web di SI. Oh gini naik atau turun. Nah, kalau semisal turun, ini harus bisa menjadi landasan gitu loh. Oh ini turun itu harus dievaluasi sebelah mananya. Oh ini. Nah, biar tahu itu kan harus divisualisasikan gitu. Jadi nanti bisa tahu gimana perkembangan mata kuliahnya. Lalu yang ketiga itu seperti yang saya jelaskan tadi, membantu mengumpulkan mahasiswa pada minatnya. Jadi nanti itu mahasiswa itu gini. Yang alasan ketiga itu kan semisal nanti didapat mahasiswa ini condong ke solusi, mahasiswa ini condong ke solusi, mahasiswa ini condong ke solusi juga. Mereka itu bisa disarankan buat berkelompok. Apa tujuannya berkelompok? Biar bisa berkembang. Ini pengalaman saya sih. Saya kan lebih minat ke solusi. Jujur saya kalau kumpul sama orang yang minatnya sama dengan saya, minat solusi, saya itu bisa berkembang. Tapi kalau saya kumpul sama orang yang selain solusi, itu kayak nggak ada minat, terus saya jadinya kayak nggak berkembang gitu loh. Jadi niat dari sistemnya nanti itu seperti itu, biar bisa punya data. Oh mahasiswa yang condong ke ini itu gimana, siapa aja, nanti bisa dibuat kelompok dan lain sebagainya. Itu banyak juga sih manfaatannya. Nah, ini untuk metodologi yang sesuai dengan yang saya tulis di paper saya. Jadi kan saya awalnya pakai studi literatur. Studi literatur itu kan penelitian serupa yang sudah dilakukan di sebelum saya. Itu saya dapat 5 dan 4 diantaranya itu dia itu berasal dari luar kalau nggak salah. Jadi
eh saya rasa itu di luar itu sudah banyak sekali yang apa ya, yang menggunakan big data pada e-learning. Bukan e-learning sih, seperti eh pada pendidikan tinggi gitu. Mungkin ya bukan seuzon sih, mungkin di Indonesia ini agak kurang pemanfaatan big data pada pendidikan tinggi. Makanya saya nemunya itu cuma satu yang dari Indonesia, yang atas sendiri ini. Jadi ini kan kelima ini membahas tentang pemanfaatan big data pada pendidikan gitulah. Dan saya ini nemu yang mana ya? Nah, yang ini pengelompokan mahasiswa berdasarkan minatnya itu saya baca-baca dari ini, dari salah satu paper yang ada. Jadi melalui paper yang ada ini itu saya merasa terbantu buat memberikan gambaran, oh nanti sistem saya itu gini loh, sistem saya itu bakal gini sesuai yang sudah pernah dibuat pada penelitian sebelumnya gitu. Jadi cukup membantu sih studi literatur ini. Lalu yang kedua itu saya akuisisi data. Nah, saya kan pakai studi kasus UPN Veteran Jatim. Otomatis kan saya kan harus punya data mahasiswa di satu UPN itu. Gimana cara dapatnya? Nggak mungkin kan saya scraping, pasti butuh waktu lama, dan saya itu juga belum pernah nyoba ambil data dengan teknik scraping di UPN itu. Saya belum pernah sih utak-atik scraping. Tapi yang paling memungkinkan sih buat waktu dekat itu saya minta datanya ke Puskom. Itu kalau diperbolehkan sih. Soalnya kan saya tahu Kapuskomnya itu kan Pak Irwan. Pak Irwan kan dari SI sendiri. Jadi ya harapan saya sih sesama SI lah pengertian. Kalau saya minta data ini bisa diberikan gitu sih. Ini harapan saya bisa diberikan. Atau ya saya kan nggak minta semua datanya, mungkin saya cuma minta data mahasiswa itu cuma beberapa field aja kayaknya, kayak nama terus nilai, kayak kalau kayak alamat gitu kayaknya nggak di-include ya nggak apa-apa sih, kan saya cuma butuh yang berhubungan dengan penelitian saya seperti nama, nilai, mata kuliah dan lain sebagainya kayak gitu. Lalu yang kedua ini yang ketiga ini analisis data. Jadi seperti yang saya bilang barusan kan nggak semua fieldnya kan terpakai, kayak alamat itu kan nggak saya butuhkan, otomatis harus saya singkirkan. Ya intinya kayak gitu sih. Nah terus ini yang langkah keempat saya harus memilih bahasa pemrograman sesuai data, sesuai perintah. Itu kan pilihannya cuma 3, Java-nya Hadoop, Python sama R. Ini saya cenderung milih ke Python. Kenapa? Kalau saya pakai Hadoop, ini pengalaman saya ya, Hadoop itu berat banget ya. Jadi saya itu juga pikir-pikir, soalnya kan resource yang saya punya di laptop saya itu kan terbatas. Jadi saya agak terbebani kalau saya pakai Hadoop. Lalu buat bahasa R ini saya juga pernah nyoba, dan bahasanya itu gak manusiawi. Bukan gak manusiawi sih, kayak bulat gitu loh. Dan juga R ini kan saya pernah nyoba, itu kan dia mainan library gitu kan. Jadi dia pakai library A, library B, library C. Nah, library yang ada di R ini, semisal library A ada di Windows, tapi di Linux library A itu nggak ada. Saya tuh pernah kejadian kayak gitu, makanya saya itu waduh, kok nggak gini, kok nggak enak gini, kok nggak apa ya, beda-beda gitu loh ketersediaannya. Jadi saya otomatis nggak pakai R juga. Nah ini saya akhirnya pakai Python. Saya pernah nyoba pakai Python itu
lebih enteng sih daripada Javanya Hadoop. Dan juga sih kalau buat library-nya sih sepertinya saya agak males sama R itu loh, nggak tahu kenapa, makanya saya pakai Python aja. Ya saya juga nggak juga Python juga cuma tahu dasar-dasar aja. Tapi nanti bisa dipelajari lah ya, ilmu Katon kok. Jadi dari ketiga ini saya putuskan pakai Python. Sudah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas salah-salah kata. Kurang lebih seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.